Jauh sebelum Islam datang, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada Imperium Romawi dengan agamanya Katolik, dengan kitab sucinya Bible, the New Testament and the Old Testament, perjanjian baru dan perjanjian lama. Mereka sangat maju dalam hal ketatanegaraannya, termasuk juga maju dalam hal pertahanannya. Akan tetapi, di tengah-tengah kemajuan yang sukses mereka bangun, ada perkara-perkara jahiliyah yang mereka anggap sebagai perkara biasa. Apakah itu? Yakni perbudakan. Seorang kaisar bernama Nero pernah membakar hidup-hidup lebih dari 400 orang budak, dan kemudian dia berjalan di atasnya menikmati pemandangan mayat-mayat budak yang hangus terbakar itu. Yang paling senang, para pembesar Romawi mengadakan pesta gladiator, yakni antara satu budak dengan budak lain diadu, ditonton oleh ribuan manusia. Ketika salah satu budak ada yang mati dengan terpenggal lehernya, maka mereka semua tepuk tangan dan kemudian mengakhiri pesta gladiator itu dengan gegap gempita. Di sebelah barat ada Imperium Romawi, di sebelah timur ada Imperium Persia dengan agamanya Majusi, Zoroaster, para penyembah api, dengan kitab sucinya Hammurabi, dengan kitab undang-undangnya Avesta Sandirista. Mereka sangat maju dalam hal ketatanegaraannya, termasuk juga mereka maju dalam sistem pertahanannya. Akan tetapi, di tengah-tengah kemajuan yang sukses mereka bangun, ada pula perkara-perkara jahiliyah yang mereka anggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Apakah itu? Yakni tebang pilih dalam penegakan hukum. Ketika ada orang-orang dari kalangan kerajaan yang melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan yang mereka lakukan, maka tidak akan pernah tersentuh hukum sedikit pun. Sebaliknya, ketika yang melakukan kesalahan itu dari rakyat biasa, orang-orang luar istana, maka hukum akan ditegakkan dengan sekeras-kerasnya. Itulah jahiliyahnya Imperium Persia. Sementara di sebelah barat ada Imperium Romawi jahiliyah, di sebelah timur ada Imperium Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum datang Islam, mereka termasuk bangsa yang paling istimewa jahiliyahnya. Kenapa? Karena agama tidak punya kitab suci, tidak ada aturan kehidupan sama sekali, tidak ada di tengah-tengah mereka. Inilah yang menjadikan bangsa Arab paling barbar, paling jahil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Saudara, ketika dunia diselimuti mendung jahiliyah, pada saat itu Allah tidak tinggal diam. Kenapa? Karena pada saat itu pula Allah kemudian mengutus seorang Rasul, dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah manusia diarahkan oleh Nabi Allah Muhammad dari kerontang jahiliyah menuju cahaya yang penuh dengan kebahagiaan di dalamnya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi diskriminasi dalam penegakan hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan harus diberikan hukuman atas mereka, baik kaya ataupun miskin, baik rakyat ataupun pejabat. Siapapun yang melanggar wajib dia dikenakan sanksi. Berbagai macam kebaikan disebarkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islamnya. Lalu bagaimana dengan saat ini, ketika ternyata kita melihat begitu banyak ketidakadilan, begitu banyak kezaliman dipertontonkan, begitu banyak kesewenang-wenangan, ketika rakyat kecil melakukan kesalahan, apalagi itu merupakan lawan politik dari penguasa, maka akan dikenakan sanksi atas mereka. Tapi sebaliknya, ketika yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang dari kalangan penguasa, sebesar apapun kesalahan yang mereka lakukan, ternyata kita saksikan tidak ada hukuman yang benar-benar ditegakkan atas mereka. Apa sebetulnya yang sedang terjadi saat ini? Atau jangan-jangan kita sudah kembali menuju era jahiliyah sebelum datangnya Islam di tengah-tengah umat manusia? Karena pada saat ini pula ternyata banyak di antara mereka orang-orang yang anti terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.